Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya mengenai protokol baru untuk skenario new normal Bandara Soekarno-Hatta, kita langsung bergabung bersama dengan reporter Widya Anggita serta juru kamera Rio Cornelianto. Ya Widya, seperti apa nantinya protokol untuk new normal ini? Ya, Julita dan juga pemirsa, memang setelah dibuka kembali untuk transportasi umum ini khususnya bagian penerbangan, dan memang pada 14 Mei lalu ini sempat terjadi juga kerumunan calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ini. Untuk itu dan juga untuk menghadapi dari penerapan new normal ini, pihak Bandara Soekarno-Hatta menerapkan beberapa sistem baru, yakni seperti sistem baru antrian calon penumpang, kemudian juga melakukan pembatasan seperti rute domestik dan juga frekuensi penerbangan. Adapun untuk antrian sendiri memang agak sedikit diperketat dari nantinya di Bandara Soekarno-Hatta ini akan ada 4 posko atau juga 4 lapis pemeriksaan, diantaranya pada posko pertama atau pemeriksaan lapisan pertama ini yakni di bagian terluar, yaitu di pintu gedung terminal atau curbside. Nanti selain adanya pengukuran suhu tubuh bagi calon penumpang, juga akan calon penumpang ini diwajibkan untuk menunjukkan dokumen-dokumen seperti identitas diri, kemudian tiket pesawat, dan juga surat dinas ataupun surat kematian. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam gedung, di posko kedua atau di pemeriksaan lapisan kedua ini di dalam gedung terminal, calon penumpang akan harus mengisi dokumen kartu kewaspadaan kesehatan atau juga mengisi formulir epidemiologi. Dan setelah itu calon penumpang memasuki pos selanjutnya, yakni pos pemeriksaan untuk verifikasi surat kesehatan dan verifikasi dari surat keterangan bebas COVID-19. Dan untuk pemeriksaan ataupun verifikasi dari surat kesehatan ini dilakukan oleh personil kantor kesehatan pelabuhan atau pihak dari KKP. Dan untuk proses yang terakhir, calon penumpang ini akan menuju counter check-in dan nantinya juga melakukan verifikasi seluruh dokumen untuk mendapatkan boarding pass. Jadi untuk verifikasi, kemudian juga belum lagi calon penumpang ini diharuskan untuk mengisi formulir. Untuk itu memang dihimbau kepada calon penumpang sendiri untuk tiba di bandara minimal 1 jam sebelum keberangkatan agar tidak tertinggal dari jadwal keberangkatan, karena memang pemeriksaan ini membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasinya. Julita. Ya Widya, hingga nantinya akan diajukan ke Kementerian BUMN tanggal 25 Mei. Sejauh ini persiapannya sudah seperti apa? Ya, Julita dan juga pemirsa, terkait dengan penerapan dari new normal ini sendiri, pihak dari Angkasa Pura II ini berkolaborasi dengan pihak kantor kesehatan pelabuhan atau KKP, dan ini nantinya akan diterapkan di 15 kantor cabang dan juga 5 anak perusahaan dari Angkasa Pura II. Dan juga seperti sebelumnya memang ada yang diajukan kepada BUMN, ya ini 5 pos. Ya, diantaranya adalah pos pemeriksaan pintu masuk keberangkatan, kemudian ada pos dokumen kesehatan, pos dokumen final, pos check-in, dan juga pos sebelum SCP2. Dan untuk 5 pos ini sendiri sistemnya sama seperti 4 pos yang sudah diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta pada saat ini. Dan juga selain adanya sistem baru untuk antrian calon penumpang ini, juga ada pembatasan seperti pembatasan frekuensi penerbangan dan juga rute domestik ini. Contohnya untuk frekuensi penerbangan sendiri nanti dipastikan untuk setiap maskapainya hanya 50% dari kapasitas kursi pesawat, dan juga sudah disepakati untuk slot penerbangan ini per jamnya hanya diperbolehkan 5 hingga 7 penerbangan. Kemudian juga di Bandara Soekarno-Hatta ini juga sehari, dalam satu harinya maksimal juga diperbolehkan untuk melayani 200 penerbangan, dan ini juga sudah disesuaikan dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor EPM 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan COVID-19. Julita.
Baik, Anggita, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Laporan Widya Anggita serta juru kamera Rio Cornelianto dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.